Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Banyak dari kawan-kawan yang menanyakan kepada saya, eh, "Coy, gimana sih caranya untuk menciptakan portofolio yang santai, tenang, kita bisa nyaman sambil kerja, kita nggak tiap hari monitor harga saham kita tunggu dia santai. Kayak mana sih menciptakan portofolio yang santai dan nyaman seperti itu?" Nah, di sini saya mau kasih tipsnya, coba untuk sharing aja sih, bisa kalian bantah juga pendapat saya dan bisa kalian komentari juga. Nah, jadi menurut saya sama seperti saya sendiri, saya sampai saat ini masih aktif bekerja, kawan-kawan. Jadi saya tidak terlalu sering memonitor harga saham saya. Jadi saya cukup takut juga untuk memonitor tiap hari karena itu akan mempengaruhi psikologis kita ya. Psikologis untuk menjual atau membeli gitu. Nah, jadi caranya untuk menciptakan portofolio yang tenang dan santai, nyaman itu adalah yang pertama, kalian harus investasi di bisnis saham yang kalian suka, mau cari tahu gitu, kalian senangi. Nah, kalau Pak Lokeng Hong itu bilangnya carilah saham yang kalian tahu, yang kalian pahami gitu. Aku setuju sama ucapan itu, tapi menurutku aku mau tambahin sedikit aja. Nah, menurutku kalimatnya itu adalah carilah saham yang kalian sukai, kalian tahu karena kalian mencari tahu. Nah, misalnya gini, aku suka berbelanja ke Alfamart. Nah, tapi kalau aku suka nih belanja di Alfamart, terus aku mau beli sahamnya. Tapi kan aku nggak tahu kalau aku nggak mencari tahu saham Alfamart itu gimana. Dan aku juga harus menganalisa keuangannya gimana kan, keuangan perusahaannya. Jadi aku harus mencari tahu. Jadi rumusnya kita suka, kemudian kita mencari tahu. Nah, aku suka belanja di Alfamart, kenapa? Karena produknya lebih murah, harga-harganya baru, tempatnya lebih bersih, pelayanannya lebih ramah gitu misalnya kan. Nah, ini pendapat aku pribadi, bukan untuk endorse atau segala macam, enggak. Nah, terus kalau aku nggak mencari tahu, aku hanya sebatas suka, ya udah suka aja gitu kan. Nggak mencari tahu, gimana mungkin aku bisa beli sahamnya? Dari mana aku tahu kode saham Alfamart itu AMRT? Kalau aku nggak cari tahu, ya kan? Nggak logis kan? Jadi selain suka, kalian harus mencari tahu. Dari mencari tahu, kalian akan tahu. Nah, jadi itu dia. Yang kita senangi, yang kita suka, kemudian kita cari tahu, kemudian kita tahu, kemudian baru kita bisa putuskan mau beli atau enggak. Nah, itu yang pertama. Jadi berinvestasilah di bisnis yang kalian suka dan kalian mau mencari tahu tentang bisnis itu dan kalian ingin tahu tentang bisnis itu gitu. Oke? Yang kedua adalah carilah perusahaan yang bagi dividen kalau bisa. Nah, jadi gak apa ya, kita nggak bisa munafik kita hanya mau mengincar capital gain. Kita pasti juga butuh dividen gitu kan kawan. Apalagi untuk yang investor atau investasi jangka panjang. Kalau misalnya perusahaan kita investasikan uang kita dalam jangka waktu panjang, kita sabar nunggu dia naik ke harga wajarnya atau makin naik ke harga sahamnya, tapi kita nggak dikasih tiap tahun untuk menikmati hasil dari modal yang kita tanam itu, pasti kita nggak apa ya, selain nggak nyaman, kita nggak nggak tahan gitu. Bukan nggak tahan sih, kalau tahan ya tahan-tahan aja kalau kita kerja karena kita ada gaji bulanan kan. Kita jadi iri biasanya dengan saham yang membagikan dividen besar, tapi kita berpikir kan, loh kenapa aku nggak beli saham itu aja ya? Toh gitu aku beli saham itu aja, mereka bagi dividen yang besar kan gitu. Jadi kalau mau invest long term, jangka panjang, sebaiknya kita memilih saham yang membagikan dividen. Menurut saya itu
faktor sangat penting. Perusahaan itu harus membagikan dividen kalau kita mau investasi yang jangka panjang. Nah, kalau perusahaan membagikan dividen, apalagi dividennya besar, itu membuat kalian confidence untuk menahan lebih lama saham tersebut dan kalian lebih nyaman. Yang penting itu adalah keamanan dan kenyamanan. Oke? Kalau kalian investasinya merasa aman dan nyaman, besok mau ada berita IHSG hancur pun kalian tetap senang-senang aja. Artinya kalau saham terdiskon ya kalian tambah lagi jumlah kepemilikan kalian kan. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa terima dividen lebih besar. Kalau lot kalian makin banyak yang kalian pegang, kan otomatis dividen yang kalian terima bakal lebih besar. Itu kan logikanya kan. Nah, jadi sangat penting memilih saham yang membagikan dividen kalau kita mau nyaman, tenang, dan jangka panjang. Oke. Nah, pertanyaan nyusulnya, berapa dividen yield rata-rata saham yang bagus? Nah, kalau saya secara pribadi, ini tergantung masing-masing orang sih. Tapi kalau saya pribadi, saya bakal searching kawan-kawan dan screen, kan itu bisa kalau di Stockbit kan kita screen kan, 5 saham yang membagikan dividen paling besar, ya kan? Nanti adalah itu, misalnya yang pertama BSSR, PTBA, ITMG, MBAP, atau di bawahnya apalah. Biasanya kalau yang dividennya besar itu didominasi oleh perusahaan dari sektor pertambangan batu bara, kawan-kawan. Nah, dalam hal ini ya udah, kalian udah ketemu sektornya nih kan, batu bara. Oh, udah dalam soal pembagian dividen sektor paling besar itu batu bara, oke. Kemudian kalian tinggal filter aja mana saham yang paling rutin membagikan dividen, konsisten. Kalian track 10 tahun terakhir mereka konsisten nggak terus bertahap membagikan dividennya tanpa pernah absen atau telat gitu. Nah, setelah itu ya udah, kalian lihat berapa dividen yieldnya, bandingkan sama harga saham pada saat kalian beli. Jadi kalian bisa ada asumsi kalian bisa minimal per tahun itu dapat dividen berapa persen gitu. Nah, kalau batu bara itu kan besar-besar sekali kawan-kawan dividennya. Kalau kalian perhatikan, ada yang 30% sampai dividen yieldnya setahun, ada yang bahkan sampai 40%. Nah, jadi tapi minimalnya kalau saya pribadi, kalau kalian bisa dapat dividen itu 10% aja minimal per tahun, itu udah jago kawan-kawan, udah mantap itu. Udah mantap itu kalau 10% per tahun. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian modal 100 juta, kalian dapat 10 juta kan, itu paling kecil ya minimalnya itu. Bisa 30, kalau 30% dapat 30 juta dong, ya kan? Nah, jadi untuk investasi yang nyaman dan tenang jangka panjang adalah pilihlah perusahaan yang membagikan dividen yang besar. Oke kawan-kawan, yang ketiga adalah carilah perusahaan yang ROE-nya itu besar. ROE besar itu berapa sih? Nah, kalau saya pribadi, ROE yang paling ideal itu adalah 20%. Itu udah ideal kali itu sama saya. Kalau di atas 20% itu udah wonderful. Itu udah wonderful company sekali itu. Seperti BCA, ROE-nya itu kalau nggak salah 23-25% tuh. Saya kira sampai kuartal 3 tahun ini ya. Itu udah, ya siapa yang nggak tahu kan, BCA memang wonderful company, ya kan? Nah, jadi kalau 20% itu udah bagus sekali tuh, ROE 20%. Dan tapi minimalnya berapa? Minimalnya adalah 10% menurut saya. Kalau misalnya di bawah 10% ya gimana ya? Kita kan jadi itu saham biasa aja sih. Tapi kalau ROE-nya, tapi kalian harus lihat track recordnya juga ya. Siapa tahu perusahaan itu lagi downtrend kan, lagi dalam fase turun. Tapi sebelum-sebelumnya ROE-nya besar, nah itu jangan sepele kalian. Itu bisa tiba-tiba turn around, dia tiba-tiba bisa naik lagi tuh harga sahamnya. Jadi kita harus perhatikan juga track recordnya, sejarahnya gimana gitu. Nah, yang penting ROE-nya di atas 10% secara rata-rata atau sejarahnya lah. Kalian perhatikan aja. Nah, itu ROE di atas 10%, itu sih 3 kriteria tetap yang biasanya saya gunakan untuk berinvestasi di saham yang jangka panjang yang buat nyaman, tenang, dan santai. Oke kawan-kawan, itu saja, semoga bermanfaat dan terima kasih.
Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.